Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jahidin dari kelas A7, mahasiswa PJJ UIN SSC atau UIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan memenuhi tugas daripada mata kuliah PAI luar sekolah yang diampu oleh Bapak dosen Amin Mubarak MPD. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kali ini yakni tentang perbedaan sistem pendidikan pesantren dan pendidikan umum. Pertama, apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter dan kemampuan generasi penerus bangsa di Indonesia. Sistem pendidikan memiliki ragam bentuk dan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Dua sistem pendidikan yang berkembang secara berdampingan adalah pendidikan pesantren dan pendidikan umum. Keduanya memiliki tujuan yang mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun masing-masing memiliki pendekatan, kurikulum, dan metode pembelajaran yang berbeda. Pemahaman terhadap perbedaan antara kedua sistem ini sangat penting agar masyarakat dapat memilih jalur pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang dianut. Karakteristik pendidikan pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang telah ada sejak masa awal penyebaran Islam di Indonesia. Lembaga ini menjadi pusat pembelajaran agama Islam dan pengembangan moral spiritual masyarakat umumnya. Pesantren dipimpin oleh seorang kiai atau ustadz yang berperan sebagai pendidik, pemimpin spiritual, dan pengasuh bagi para santri. Sistem pendidikan di pesantren menitik beratkan pada penguasaan ilmu-ilmu agama seperti ilmu fikih, tafsir, hadis, tauhid, tasawuf, serta pembelajaran bahasa Arab atau kitab kuning. Maksudnya kitab-kitab klasik berbahasa Arab tanpa harokat dan makna. Menjadi sumber utama materi ajar. Pembelajaran seringkali dilakukan dengan metode tradisional seperti ada sorogan, ada bandongan, ada halakoh. Sorogan itu santri membaca kitab di hadapan kiai. Kalau bandongan itu kiai membaca kitab, kemudian santri mencatatnya. Yang terakhir halakoh atau diskusi dalam kelompok. Pesantren juga menerapkan sistem berbasis asrama atau boarding school, di mana santri tinggal di lingkungan pesantren dan menjalani aktivitas pendidikan serta ibadah secara teratur selama 24 jam penuh. Lingkungan yang disiplin, religius, dan penuh bimbingan spiritual menjadi ciri khas sistem ini. Kehidupan sehari-hari santri diatur dalam pola yang membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan kebersamaan. Karakteristik pendidikan umum. Kalau tadi karakteristik pendidikan pesantren, sekarang karakteristik pendidikan umum. Pendidikan umum adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang mengacu pada kurikulum nasional. Pendidikan ini meliputi berbagai jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Fokus utama dari pendidikan umum adalah pengembangan aspek akademik, intelektualitas, dan keterampilan siswa agar dapat berperan aktif dalam masyarakat yang terus berkembang. Kurikulum pendidikan umum mencakup mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, bahasa Inggris, seni budaya, pendidikan jasmani, pendidikan agama, dan pendidikan agama. Sebagai salah satu mata pelajaran, bukan sebagai fokus utama. Proses pembelajaran di pendidikan umum cenderung lebih modern dan dinamis, menggunakan metode seperti ceramah interaktif, diskusi kelompok, presentasi, proyek, dan pendekatan saintifik. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran juga menjadi bagian penting dari pendidikan umum, terutama di era digital saat ini. Pendidikan umum biasanya berlangsung dalam waktu tertentu setiap hari, atau pagi hingga atau sore hari. Dan setelah itu siswa kembali ke rumah masing-masing. Dengan demikian, sistem ini memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan diri di lingkungan luar sekolah. Namun,
juga memiliki keterbatasan dalam pembinaan spiritual secara intensif seperti di pesantren. Perbedaan antara sistem pendidikan pesantren dan pendidikan umum dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, tujuan pendidikan. Pesantren bertujuan membentuk pribadi muslim yang taat beragama, berakhlak mulia, serta mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pendidikan umum lebih menitik beratkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi tantangan global dan dunia kerja. Aspek yang kedua yakni kurikulum. Pesantren mengedepankan kurikulum berbasis agama dengan materi utama berupa kitab-kitab klasik Islam. Di sisi lain, pendidikan umum mengacu pada kurikulum nasional yang bersifat komprehensif dan mencakup ilmu-ilmu umum serta dasar-dasar agama. Aspek yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Pesantren masih banyak menggunakan metode tradisional seperti talakti dan sorogan yang berpusat pada guru atau kiai. Pendidikan umum menggunakan metode pembelajaran modern yang menekankan partisipasi aktif siswa dan penggunaan media pembelajaran yang variatif. Aspek yang keempat, lingkungan dan sistem asrama. Pesantren menerapkan sistem pendidikan berasrama, menciptakan lingkungan belajar yang religius dan terkontrol selama 24 jam penuh. Sebaliknya, pendidikan umum bersifat non-asrama dan kegiatan belajar hanya berlangsung pada jam sekolah saja. Aspek yang kelima yakni peran pendidik. Di pesantren, kiai tidak hanya sebagai guru, tetapi juga sebagai pembimbing spiritual dan figur sentral dalam kehidupan santri. Di pendidikan umum, guru mengajar dalam konteks akademik dengan hubungan yang lebih formal. Terakhir, perbedaan antara sistem pendidikan pesantren dan pendidikan umum mencerminkan kekayaan dan keberagaman sistem pendidikan di Indonesia. Ulangi. Perbedaan antara sistem pendidikan pesantren dan pendidikan umum mencerminkan kekayaan dan keberagaman sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Keduanya memiliki peran penting dalam mencetak generasi yang berilmu, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Pendidikan pesantren unggul dalam pembinaan moral dan spiritual, sedangkan pendidikan umum menonjol dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam konteks modern. Integrasi antara nilai-nilai pesantren dan keunggulan pendidikan umum menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih holistik dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.